Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan ISPT PPh Pasal 23. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan sekilas materi PPh Pasal 23 agar lebih mempermudah kita pada saat menggunakan ISPT PPh Pasal 23. Apa itu PPh Pasal 23? PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan bunga, dividen, royalti, sewa, jasa, dan hadiah yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau biasa disebut dengan WPDN dan BUT. Ada 5 materi yang akan saya sampaikan. Pertama, materi tentang pemotong yang dipotong objek pajak hingga dengan sifat pemotongan PPh Pasal 23. Kemudian, tarif pemotongan PPh Pasal 23, kemudian dikecualikan dari objek pemotongan PPh Pasal 23, kemudian saat terhutang PPh Pasal 23, dan hingga kewajiban dalam PPh Pasal 23. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 23 sampai 31 Desember 2008 ada 3 peraturan. Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan 2 peraturan pelaksana. Kemudian mulai 1 Januari 2009 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan terdapat beberapa peraturan pelaksananya. Materi pertama, pemotong. Pemotong PPh Pasal 23 itu ada 3. Pertama, WP Badan dalam negeri. Kemudian WPOP yang ditunjuk atau yang biasa disebut dengan tenaga ahli. Kemudian WPOP yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan khususnya atas objek sewa. Kemudian yang dipotong ada WPOP dalam negeri dalam hal passive income, kemudian WP Badan dalam negeri dalam hal passive income dan active income. Objek pajaknya ada passive income untuk WP Badan dalam negeri dan wajib pajak orang pribadi atau WPOP dalam negeri, kemudian active income untuk wajib pajak badan. Sifat dari pemotongan PPh Pasal 23 adalah tidak final. Tarif pemotongan PPh Pasal 23 untuk bunga, dividen, royalti, hadiah, penghargaan, dan bonus adalah 15%, DPP-nya penghasilan bruto, dan sifatnya tidak final. Kemudian untuk sewa dan jasa, tarifnya 2%, DPP-nya penghasilan bruto, dan non-final. Tidak dipotong PPh Pasal 23, yang pertama ada penghasilan yang terutang atau terutang kepada bank, kedua sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dan hak opsi atau leasing, ketiga dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C. Bagian keempat ada bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I. Kelima ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Keenam ada penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan. Diatur dalam PMK 251 PMK 03 2008. Materi selanjutnya, saat terhutang PPh Pasal 23, ada 2, cash basis dan accrual basis. Cash basis itu pada akhir bulan dilakukan pembayaran. Sedangkan accrual basis pada akhir bulan terhutangnya penghasilan. Umumnya saat terhutangnya PPh Pasal 23 itu pada akhir bulan pembayaran atau terhutangnya penghasilan. Mana yang lebih dulu? Namun diatur lebih khusus ada 3 saat terhutangnya PPh Pasal 23. Yang pertama, saat jatuh tempo untuk bunga dan disewa. Kemudian kedua, saat tersedia untuk dibayarkan untuk dividen. Ketiga, saat ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur untuk royalti dan jasa. Kemudian kewajiban pemotong. Kewajiban pemotong itu ada 4. Pertama, memotong PPh Pasal 23 sesuai saat terhutang PPh Pasal 23 dengan membuat bukti pemotongan. Kedua, memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23
kepada penerima penghasilan. Ketiga, menyetor PPh pasal 23 dengan SSP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya PPh pasal 23. Keempat, melaporkan PPh pasal 23 dengan SPT masa paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya PPh pasal 23. Itulah sekilas materi tentang PPh pasal 23. Let's try ISPT PPh pasal 23. Setelah pemaparan, mari kita lanjutkan untuk mencoba menggunakan ISPT PPh pasal 23. Pertama-tama, kita lihat dulu soal tentang PPh pasal 23. Kita buka soalnya. Kemudian kita identifikasi dulu soalnya terlebih dahulu. Kita lihat di sini tentang PT Alangkah Ajaib transaksi selama bulan Mei 2014. Maka kita harus membuat SPT masa Mei 2014. Nah, sebelumnya kita harus menginstal dulu ISPT PPh pasal 23. Installer serta patch-nya bisa kita download dari website www.pajak.go.id. Dan setelah kita install, maka langkah awal kita untuk menggunakan ISPT PPh pasal 23 yaitu harus membuat database terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Langsung saja kita minimize dulu soalnya, kemudian kita ke menu start, kemudian komputer, mohon tunggu sebentar, kemudian kita ke local disk C, kemudian program files, kemudian DJP, lalu kita pilih ISPT PPh 2326. Kemudian database. Kemudian kita copy file MDB ini, namun jangan di-cut. Karena apabila di-cut, kita tidak bisa menggunakannya lagi untuk transaksi-transaksi lainnya. Maka kita copy dan kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Di sini saya ingin meletakkannya di local disk C. Local disk D. Maka kita kembali ke komputer. Mohon tunggu sebentar. Ke local disk D. Kemudian di sini saya ingin membuat folder baru, maka saya buat folder baru, yakni sesuai dengan soal PT Alangkah Ajaib. Maka saya merename-nya menjadi PT Alangkah Ajaib. Oke, kemudian saya buka, kemudian saya copy, saya paste, dan merename-nya kembali menjadi PT Alangkah Ajaib. Saya tulis juga masanya di sini masa Mei 2014 sesuai yang di soal. Karena kita ingin membuat SPT PPh pasal 23 masa Mei 2014. Maka agar lebih lengkap saya menulis masanya juga. Selesai membuat database. Setelah ini kita harus membuat ODBC. Caranya kembali lagi ke desktop, menu start, kemudian control panel, kemudian kita pilih administrative tools. Setelah itu, mohon maaf tunggu sebentar, kita pilih ODBC. Kemudian kita pilih sistem DSN. Namun apabila komputer kita menggunakan password, maka kita pilih user DSN. Kemudian kita pilih add. Kita cari Microsoft Access Driver atau MDB. Ini yang kita pakai, namun yang ini juga bisa kita pakai.
Lalu kita pilih finish. Data source name-nya kita tulis sesuai soal, yakni PT Alangkah Ajaib Mei 2014. Setelah itu kita select database-nya, kita ubah drives-nya jadi tadi di drive D, kita cari folder PT Alangkah Ajaib, kita buka, lalu kita pilih PT Alangkah Ajaib, kemudian setelah database name-nya terisi sesuai yang kita inginkan, maka sesuai yang kita pilih, maka kita klik OK, kemudian OK lagi, kemudian OK lagi. Maka pembuatan ODBC pun selesai. Nah, kita bisa langsung ke ISPT. Maka kita close saja ini, lalu kita close lagi. Dan langkah awal kita menggunakan ISPT, pertama kita kembali ke desktop, kemudian kita pilih menu start, terus kita pilih ISPT PPH Masa pasal 23 dan 26. Apabila tidak muncul seperti ini, maka kita bisa klik all programs dan mencarinya. Namun karena sudah muncul, kita langsung pilih saja ISPT-nya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Sesuai database yang telah kita buat, maka kita cari tadi PT Alangkah Maju. PT Alangkah Ajaib. Kita klik OK. Lalu kita lihat soal, karena dia harus memasukkan NPWP. Kita lihat ke soal sesuai soal NPWP-nya. Kita copy. Lalu kemudian kembali ke ISPT, kemudian kita paste. Mohon maaf, kita ulang lagi. Kita paste di sini. Kemudian kita klik OK. Maka keluarlah profil wajib pajak. Nah, ini semua kita isi sesuai data yang ada. Dan khusus untuk tanda bintang seperti ini wajib diisi. Maka tidak boleh dikosongkan. Kita kembali ke soal, karena kita harus mengisinya, kita harus mengentry data profil wajib pajak. NPWP-nya sudah. Namanya PT Alangkah Ajaib. Alamatnya ini kita copy saja. Cara mengcopy agar lebih mudah, kita bisa langsung Ctrl+C. Kemudian untuk mempastenya nanti bisa Ctrl+V. Kita masukkan dulu nama wajib pajak PT Alangkah Ajaib. Alamatnya langsung kita Ctrl+V. Sudah. Ini kita kotanya kita cut saja, masukkan ke sini. Kota. Di sini kita asumsikan saja kode pos-nya 13730 karena belum ada di soal. Kemudian setelah itu NPWP penandatangan SPT-nya direktur, maka kita copy saja NPWP-nya dan namanya. Kita kembali ke SPT, kita masukkan NPWP-nya. Terus nama penandatangannya tadi Rafa Dava, kita masukkan. Kuasa tidak ada karena tidak memberikan kuasa. Kemudian penandatangan bukti potong juga kita klik sama dengan penandatangan SPT. Kemudian kita masukkan jabatannya. Kita lihat jabatannya di sini direktur, maka kita masukkan direktur. Sudah selesai, maka kita langsung simpan. Data berhasil, oke. Setelah itu akan ada pengisian username dan password. Ini pengisian username dan password di sini sama. Semuanya username-nya itu administrator dan password-nya itu 123. Maka kita masukkan administrator.
Kemudian passwordnya kita masukkan 123. Oke. Nah, di sini ada menu-menu. Yang pertama ada program. Program itu terkait dengan membuat SPT baru apabila kita ingin membuat SPT baru, atau jika kita ingin mengedit SPT yang sudah kita buat, maka kita bisa memilih buka SPT yang ada. Kemudian ada SPT PPH, ini baru bisa berfungsi. Ini kita klik tidak bisa berjalan kan? Apabila ingin berfungsi maka kita harus membuat dulu SPT-nya. Di sini karena kita belum buat maka tidak berfungsi. Kemudian ada SPT Tools. Berkaitan dengan hapus SPT, menu cetakan, lalu lapor data SPT ke KPP. Kemudian nanti di sini lapor SPT ke KPP ini dalam bentuk CSV. Kemudian ada utility. Itu apabila kita ingin merubah profil wajib pajak, ada referensi untuk menginput lawan transaksi, nomor bukti potongnya, daftar KPP-nya. Kemudian ada setting tarif, import data, export data, dan set username atau password ini apabila kita ingin mengubah username atau password tadi bukan administrator dengan password 123 lagi, namun dengan username dan password yang lain. Namun di sini saya tidak perlu mengubahnya. Maka yang harus kita ubah, yang harus kita cek terlebih dahulu adalah setting tarif. Kita melihat dulu tarifnya sudah benar atau tidak. Di sini sudah benar. Ini pasal 26 ini jika terkait dengan ini untuk pemotongan wajib pajak luar negeri. Kemudian di sini tidak ada lagi yang perlu diubah karena sudah benar semua. Kita tutup. Lalu kita membuat SPT baru karena belum PPH masa Mei 2014 belum dibuat SPT-nya, maka kita pilih program buat SPT baru. Kemudian masa pajaknya adalah Mei 2014. Lalu buat oke. Lalu kita pilih menu SPT PPH dan kita klik. Nah, sudah berfungsi. Kemudian kita masukkan seluruh transaksi untuk kasus PPH pasal 23. Pertama kita isi dulu bukti potongnya. Kita klik. Lalu kita kembali ke soal. Kita masuk ke soal pertama. Selama bulan Mei 2014, terdapat beberapa transaksi sebagai berikut. Soal pertama, tanggal 1 Mei ini membayar bunga pinjaman kepada Bank XYZ sebesar 20 juta. Nah, karena bunga pinjaman di sini dibayarkan kepada bank, maka pembayaran yang terutang kepada bank tidak terutang PPH pasal 23. Oleh karena itu, transaksi pertama ini tidak perlu diinput ke dalam ISPT PPH pasal 23. Kita masuk ke transaksi kedua, tanggal 5 Mei membayar bunga pinjaman kepada PT Aman Makmur. Nah, berarti ini dimasukkan ke dalam ISPT tanggal jatuh tempo pembayaran bunga pinjaman tanggal 15 Mei. Nah, di sini berarti tanggal pemotongannya itu tanggal 15 Mei karena saat terutangnya itu pada saat jatuh tempo. Kita kembali ke ISPT. Kita lihat apa data yang perlu kita masukkan. Pertama NPWP. Maka NPWP-nya kita copy terlebih dahulu. Ctrl C. Kemudian kembali ke ISPT. Kita masukkan. Ctrl V. Klik nama. Nah, kondisi seperti ini berarti kita langsung oke saja. Karena di sini hal tersebut terjadi karena di sini kita belum menginput lawan transaksi kita. Nah, langsung tidak perlu khawatir, kita langsung saja menginputnya di sini. Kita kembali ke soal. Namanya PT Aman Makmur. Kita input. Kemudian alamatnya kita asumsikan saja Jakarta. Karena apabila tidak dimasukkan alamatnya maka tidak bisa diinput. Oke. Lalu kemudian kita lihat transaksinya tentang apa, bunga ya tadi. Bunga sebesar 15 juta. Kita masukkan ke kategori bunga, penghasilan brutonya 6 juta, 15 juta. Nah, otomatis tarifnya sudah ada dan PPh yang dipotongi juga sudah otomatis terhitung. Kemudian kita
Jangan lupa tanggal pemotongannya kita ubah menjadi Mei 2014, tanggal tadi jatuh temponya tanggal 15. Kemudian simpan. Lalu kemudian kita masukkan lagi kasus yang kedua. Maaf, kasus selanjutnya maksudnya. Tanggal 15 Mei membayar bunga pinjaman kepada Tuan Abdullah, tidak ber-NPWP, sebesar 6.500.000, jatuh temponya sesuai kontrak 31 Mei 2014. Maka kita masukkan dulu tanggal pemotongannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Kita klik saja. Mei 31. Karena tidak ada NPWP maka kita tulis 00 saja. Namanya tadi Abdullah. Lalu kemudian alamatnya kita asumsikan saja Jakarta. Kemudian bunganya sebesar tadi penghasilan brutonya 6 juta. Nah, di sini karena NPWP-nya tidak ber-NPWP atau 000, maka ada tarif tambahan sebesar 200% lebih tinggi. Di sini sudah otomatis, maka langsung ada juga PPh penghasilan brutonya juga sudah otomatis di sini 1.950.000. Kemudian sudah selesai, kita simpan lagi. Lalu masuk lagi ke transaksi selanjutnya. Tanggal 20 Mei membayar jasa perbaikan mesin kepada CV Pasti Beres, tidak ber-NPWP, 8 juta dengan perincian 40% jasa dan 60% material. Maka dasar pengenaan pajak itu atas 40% saja, atas jasa, tidak atas keseluruhannya, karena di sini diperinci. Kecuali untuk catering dan konstruksi. Lalu kita masukkan saja langsung ke ISPT. Tanggalnya tadi tanggal 20 Mei. Tanggal pemotongannya berarti tanggal 20 Mei. Kita masukkan. Karena tidak ber-NPWP maka kita masukkan 000. Jadi CV Pasti Beres. Maaf. Jakarta supaya kita bisa mengubah namanya. Tadi CV Pasti Beres. Oke. Setelah itu kita masukkan jasa, kategorinya jasa. Namun di sini tidak ada jasa tadi jasa perbaikan mesin. Nah, di sini tidak ada, maka kita masukkan ke jasa lain. Nomor satunya kita klik seperti ini, tanda panah ke bawah ini. Kemudian kita cari jasa perbaikan. Nah, ini kita masukkan yang ini, jasa perawatan ini. Kemudian jumlah penghasilan brutonya tadi 8 juta, namun ada perinciannya jasanya hanya 40%, maka kita masukkan 3.200.000. 10% dari 8 juta. Sudah, kemudian semuanya sudah terisi dengan baik, lalu kita simpan. Oke, lalu kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 28 Mei membayar sewa kendaraan kepada Tuan Malik Fajar, NPWP-nya ada sebesar 5 juta. Dalam invoice yang dikirim oleh Tuan Malik tercantum tanggal pembayaran selambat-lambatnya tanggal 27 Mei. Maka kita masukkan tanggal 27 Mei sebagai tanggal pemotongan. Kita masukkan lagi tanggal 27 Mei. NPWP-nya kita copy saja langsung dari soal. Masuk lagi ke SPT. Namanya kita
Oke, namanya profil maaf, datanya langsung kita masukkan saja. Malik Fajar, kita copy, kita paste, alamatnya kita sebutkan Jakarta. Oke. Tadi ada sewa, maka kita masukkan ke kategori sewa pada nomor 5 sebesar berapa? Kita lihat soal 5 juta. Kita tulis saja 5 juta. Ya. Oke. Kemudian kita simpan. Yes. Lalu setelah itu kita lihat masuk ke transaksi selanjutnya. PT Alangkah Ajaib tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal maaf, saya ulang lagi pembacaan soalnya. PT Alangkah Ajaib tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Mei 2014 mengumumkan pembagian dividen dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Perusahaan membagikan dividen tunai kepada para pemegang sahamnya selambat-lambatnya 3 bulan sejak RUPS, yang mana dividen tersebut berasal dari cadangan laba yang ditahan. Total jumlah dividen yang dibagikan adalah sebesar 625 juta. Susunan pemegang saham beserta prosentase kepemilikan sahamnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kita identifikasi terlebih dahulu. Pemegang saham pertama PT Nelly Murni, kepemilikannya 35%. Nah, PT Nelly tidak terutang PPh pasal 23 karena kepemilikan sahamnya di atas 25%. Kemudian kita masuk ke pemegang saham kedua PT Kamboja, kepemilikan sahamnya 20%. Nah, dia kepemilikan sahamnya karena di bawah 25% maka termasuk dalam terutang PPh pasal 23. Kita kembali lagi ke SPT, tapi sebelumnya kita copy dulu NPWP-nya. Kita masukkan NPWP-nya. Kemudian tanggal pemotongannya itu pada saat terutang. Saat terutang itu pada saat pengumuman RUPS. Nah, pada kasus ini pengumuman RUPS-nya tanggal 29 Mei. Maka kita masukkan dulu data wajib pajak dipotongnya. Kita asumsikan saja alamatnya di Jakarta. Oke. Kemudian kita ubah ini menjadi tanggal 29 Mei. Oke. Dividennya karena kepemilikan sahamnya tadi 20%, maka 20% dikali 625 juta itu 125 juta. Kita masukkan penghasilan brutonya atas dividen ini 125 juta. Kemudian kita simpan. Oke, lalu kita masuk ke transaksi selanjutnya. Di sini CV Melati Putih tidak ber-NPWP, kepemilikan saham 15%, maka terutang PPh pasal 23. Kita masukkan lagi ke SPT karena tidak ber-NPWP, maka kita nanti memasukkan NPWP-nya 0000 sampai setelah itu kita memasukkan tanggal pemotongannya dulu. Tanggal 29, kemudian NPWP-nya 0000, kemudian namanya kita isi tadi CV Melati Putih, kemudian alamatnya kita sebutkan Jakarta, kepemilikan sahamnya 15%, maka 15% dikali 625 juta
hasilnya 93 juta 750. Oke, karena tidak memiliki NPWP maka 200% lebih tinggi. Maaf, bukan 200% lebih tinggi, tapi 100% lebih tinggi. Jadi, 15% dikali DPP dikali hasilnya nanti dikali 100% lebih tinggi, maka nanti dikali 2, maka jadinya 200. Maka hasilnya 28.125.000. Setelah ini kita simpan. Yes. Oke. Kita kembali lagi ke soal. Kita lihat di sini ada transaksi Tuan Ali Kadir ber-NPWP. Pemilikan saham 5%. Namun karena ini orang pribadi maka dia tidak dikenakan PPh pasal 23 melainkan PPh final sesuai dengan pasal 17 ayat 2C. Kemudian sehingga tidak perlu diinput ke ISPT. Kemudian ada transaksi selanjutnya, ada koperasi tumbuh subur, pemilikan sahamnya 25%. Nah, koperasi itu salah satu yang dikecualikan dalam pemotongan PPh pasal 23, sehingga tidak perlu diinput. Oleh karena itu, penginputan telah selesai, maka ini langsung kita tutup. Kemudian setelah ini kita bisa melihat penginputan tadi di daftar bukti potong. Kita lihat, kita buka. Ada 6. Lalu ini jumlah penghasilan brutonya. Kemudian ini PPh yang dipotongnya. Setelah itu kita bisa, kalau apabila ada yang salah penginputan, kita bisa centang di sini. Centang. Kemudian kita klik ubah. Nah, di sini baru kita bisa mengubahnya. Namun karena tidak perlu ada yang diubah, maka kita tutup saja. Lalu kita tutup lagi. Dan kita masuk ke SPT. SPT induknya ada di SPT. Kemudian kita buka SPT-nya. Klik. Nah, di sini semuanya sudah terinput, sudah masuk, sudah ngelink dari bukti potong yang sudah kita input sebelumnya. Kemudian sebelum ini kita tutup dulu SPT-nya, kita masuk ke SSP. Kita lakukan dulu penyetoran, baru kita masuk ke SPT. Klik SSP, lalu pilih SSP. Lalu kita buat baru. Nah, kode jenis setorannya disesuaikan dengan kodenya masing-masing. Di sini ada 4 kode. Maka kode pertama kita pilih, kita klik, kita pilih 100. NTPN-nya karena tidak ada di soal, kita asumsikan saja. Namun apabila ada, maka kita harus menginputnya sesuai yang tertera. Kita lihat berapa jumlahnya, 100.000, maka kita masukkan 100.000. SPT masa PPh pasal 23 dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Maka oleh karena itu kita masukkan tanggal setornya. Di sini saya ingin mengubahnya menjadi tanggal 9. Kemudian saya simpan. Yes. Lalu setelah itu saya input lagi kode jenis setoran yang kedua 101. NTPN-nya juga tidak ada, maka saya masukkan saja. Saya input lagi 46.875.000 rupiah.
simpan. Kemudian saya lihat lagi untuk penginputan selanjutnya. Di sini 102. TPN-nya juga saya sebutkan lagi. Jumlah pembayarannya 4.200.000. Simpan. Yes. Setelah ini yang terakhir 104. NTPN-nya juga masukkan. Oke. Jumlah pembayarannya 120. Simpan. Yes. Sudah semua kita input, maka keluar. Nah, totalnya sudah sama dengan jumlah SSP yang harus dibayar. Maka sudah benar. Lalu kita tutup, baru masuk ke SPT induknya. Kita buka SPT induk. Seperti tadi yang sebelumnya saya sudah katakan, sudah melink, sehingga tidak perlu ada lagi yang diinput. Yang hanya kita perlu input di sini adalah tanggal pelaporannya. Tanggal pelaporannya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan setelah kita melakukan penyetoran. Sini PPh pasal 26-nya tidak ada karena tidak ada transaksi dan tidak ada transaksi untuk wajib pajak luar negeri. Maka di sini kita ubah tanggal 18. SSP sudah ada 4 lembar, sudah dicentang, SSP harus dicentang, daftar bukti potong juga, dan bukti potongnya juga sudah. Jika ada diberi kuasa, maka surat kuasa khususnya harus dilampirkan dan ini harus dicentang. Nanti pada saat di profil tadi sebelumnya kita centang juga surat kuasa khusus. Nah, setelah itu kita simpan. Yes. Oke. Tutup. Nah, sudah selesai penginputan dari bukti potong sampai dengan SPT induk, SPT masa PPh pasal 23 untuk masa Mei 2014. Maka selanjutnya, jika kita ingin melaporkannya ke KPP, maka kita pilih menu SPT Tools, lapor data SPT ke KPP, lalu masa pajaknya kita centang, kita pilih Mei, kemudian tahun pajaknya juga kita centang 2014, klik tampilkan data, kita centang, lalu akan keluar seperti ini, sesuai dengan angkanya sesuai dengan SSP yang sudah kita laporkan. Lalu lokasi filenya kita pilih sesuai tempat database, tempat kita menaruh database PT Alangkah Ajaib sebelumnya. Kita pilih. Lalu setelah ini kita pilih create file. Oke. Keluar. Maka pengisian SPT PPh pasal 23 masa Mei 2013 menggunakan ISPT telah selesai. Untuk melihat CSV-nya kita bisa keluar dulu dari ISPT. Kemudian kita buka lokasi tempat kita menyimpannya tadi. Komputer, lokal disk D, tadi PT Alangkah Maju. Maaf. Kita buka PT Alangkah Maju. Nah, ini dia. Ini dia CSV yang sudah kita create tadi.
Nah, bentuknya itu dalam bentuk Excel seperti ini. Maka setelah ini sudah selesai. Dengan demikian, penginputan data ke ISPT PPH masa 23 telah selesai. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat dan terima kasih serta sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih.